Bang Yul. Satu hari. Waktumu udah habis, Ras. Halo para seto-seto, gimana? Udah kawin? Atau para seto ditinggal kawin? Hahaha. Oke, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film layar lebar bergenre drama komedi tentang seorang ojek online yang berusaha untuk membahagiakan orang yang berharga di kehidupan mereka. Film sesuai aplikasi ini telah rilis di tahun 2018, disutradarai Ading Liwutang, diperankan Valentino Peter, Loluk, Ernest Prakasa, dan para pemeran lainnya. Sebelum saya menceritakan alur cerita filmnya, saya kasih tahu ke seto semua kalau ini adalah konten spoiler. Jika seto-seto ingin menonton film aslinya, silahkan ya untuk menontonnya terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar saya semakin semangat untuk membuat video-video berikutnya. Oke, tanpa lama-lama lagi, yuk kita bahas alur cerita filmnya. Scene diawali dengan memperlihatkan dua ojek online yang lagi duduk. Mereka berdua bernama Pras dan Duras. Sedikit cerita, Pras ini selalu beruntung mendapatkan pelanggan karena dia memiliki wajah tampan. Beda dengan Duras yang selalu mendapatkan pelanggan yang bikin dia stres. Dan rumah mereka berdekatan, satu tembok dibagi dua. Kembali ke awal, terlihat Duras mau membayar utangnya ke tukang bakso, tapi dompetnya kosong. Dan film sesuai aplikasi dimulai. Besok paginya terlihat Pras berbincang dengan ibunya dan pacarnya bernama Alia. Sementara Duras dibangunin oleh adiknya yang bernama Monik dengan cara dia ingin berhenti kuliah. Monik mau berhenti kuliah boleh nggak, Bang? Apa kau bilang? Alasan Monik ingin berhenti kuliah karena hari ini hari terakhir Monik bayar uang praktek. Lalu Duras memberikan Monik uang praktek. Terlihat Monik dan Pras mau berangkat, namun datang pria menyapanya. Dia bernama Sakti. Nampak mereka berbincang sebentar. Habis itu mereka berangkat. Tak lama kemudian datang rentenir bersama anak buahnya. Dia bernama Ci Asi. Terlihat ibu Pras memberikan uang untuk membayar utangnya. Sementara Duras bersembunyi karena uang untuk bayar utang dipakai bayar praktek untuk adiknya. Sedikit cerita, Duras dan Monik adalah anak yatim piatu. Setelah itu Ci Asi pergi. Lalu scene diperlihatkan Duras dan Pras sedang nongkrong bersama para ojek online lainnya serta ditemani wanita. Nih ada Pak Bos baru datang. Iya, lihat betul. Minta cium. Enak. Malamnya terlihat Pras makan bersama, namun ibunya meninggalkan meja makan untuk tidur karena dia sedang sakit. Lalu Alia berkata kalau ibu nggak pernah minum obat. Dia khawatir kalau penyakit ibu Pras makin parah. Sementara Duras didatangi oleh anak buah Ci Asi. Nampak mereka menggertak Duras untuk bayar utang. Namun Duras meminta waktu 3 hari lagi. Di scene lain kita diperlihatkan pembantu Ci Asi bernama Sandra. Di situ dia pamit pulang. Namun sebelum pulang dia mendengar kode berangkas Ci Asi. Terlihat Ci Asi menaruh berliannya di berangkas.
Lalu kita diperlihatkan Sandra menemui Sakti. Ternyata mereka adalah pasangan kekasih. Lalu diperlihatkan Sandra memberikan kode berangkas CAC. Dari sini kita ketahui kalau mereka adalah para pencuri. Di situ mereka berencana mencuri berlian CAC. Besoknya terlihat mereka melancarkan aksinya dengan mulus. Terlihat Sakti berhasil mengambil berlian CAC. Ketika dia mau pergi melalui tangga, dia melihat anak buah CAC yang mendekat. Sontak Sakti langsung menggunakan rencana B. Ternyata rencana B itu keluar dari atas. Terlihat juga Duras ikut terlibat dalam pencurian berlian itu. Terlihat Sakti memberikan berlian itu ke Duras. Lalu Duras memasukkannya ke Mik. Nampak Duras mengendarai motornya untuk menuju tempat pertemuan. Namun di pengkolan dia mengalami kecelakaan. Terlihat Duras menaruh Mik itu di samping Mik yang lain karena dia mau membantu Pras berdiri. Dan terlihat Mik itu tertukar dengan Mik yang dibawa Pras. Lalu diperlihatkan Duras berada di markas dan saat dia membuka mic itu, mereka terkejut isinya kosong. Di situ dia ingat kalau mic itu tertukar dengan Pras. Sementara Pras mengembalikan mic itu ke rumah seorang artis yang bernama Sophia. Sementara Duras ditodongkan pistol oleh Sandra. Tapi kalau sampai terlihat Duras menelpon Pras. Nampak Duras menanyai mic yang tertukar. Lalu Pras mengatakan kalau dia sudah mengembalikannya ke manajer Sophia dan mic itu sekarang berada di rumah Sophia. Lalu kita diperlihatkan mereka berdiskusi cara mengambil berlian itu di rumah Sophia karena rumah Sophia itu dijaga ketat dan kalau yang boleh masuk ke sana hanya orang yang punya janji saja. Sontak mereka bingung. Saat Duras berada di rumah, dia nggak sengaja mendengar percakapan Pras dengan pacarnya yang mau mengantar jamu ke rumah Sophia. Sontak dia berinisiatif mengajak Pras ikut terlibat dalam pengambilan berlian di rumah Sophia. Ya, aku goblok. Ya. Terlihat Duras mengobrol dengan Pras di warung. Nampak Duras mengajak Pras untuk mengambil berlian di rumah Sophia. Namun Pras menolaknya dan pergi meninggalkan Duras. Scene berpindah. Pras memesan martabak 10 kotak. Dia juga bertemu anak presiden sekaligus pemilik perusahaan martabak. Terlihat Pras membayarnya dengan uangnya sendiri. Saat Pras mau mengantarkan pesanan, sontak dia mendapat chat kalau orang yang memesan martabak itu di-cancel. Sontak Pras bersedih. Lalu diperlihatkan Pras di rumah. Terlihat ibu Pras mengambil martabak untuk dibagikan ke jamaah pengajian. bawa 4 aja deh, ya boleh ya? Emang ibu Saat ibu Pras keluar rumah untuk pergi ke pengajian, tiba-tiba penyakit ibu Pras kambuh. Sontak para warga panik, begitupun dengan Pras. Lalu diperlihatkan mereka berada di rumah sakit. Nampak dokter itu berbicara dengan Pras agar secepatnya ibu Pras dioperasi. Terlihat Pras bersedih dan memikirkan uang untuk operasi ibunya. Lalu diperlihatkan Pras berada di rumah Sophia. Dia ingin menemui Sophia, tapi Sophia tidak ada di rumahnya. Dia hanya bertemu dengan manajer Sophia. Di situ Pras meminta pinjaman uang, tapi manajer Sophia tidak mau memberikan pinjaman dan dia mengusir Pras. udah deh, mending lu cabut dari sini. Masih tahu kan jangan keluar. Lalu kita diperlihatkan Duras pulang, namun
dia terkejut melihat anak buah Ci Asi berada di rumahnya. Terlihat mereka menagih utang karena udah jatuh tempo 3 hari. Namun Duras meminta tambahan waktu lagi untuk 3 hari. Namun mereka nggak mau, tapi Duras meminta tambahan waktu 6 jam. Mereka menyetujuinya, namun mereka memukul Duras. Di luar, Pras melihat anak buah Ci Asi keluar dari rumah Duras. Sontak dia ke rumah Duras dan dia kaget melihat Duras terbaring di lantai dengan muka bonyok. Lalu diperlihatkan mereka ngobrol. Di situ Pras mengatakan, apapun rencana lu gue ikuti. Itu artinya Pras menyetujui rencana pengambilan berlian di rumah Sophia. Lalu diperlihatkan mereka berempat mengatur rencana. Besok paginya terlihat mereka beraksi. Terlihat Pras masuk dengan modus mengantar jamu. Lalu dia meminta izin mau ke toilet ke manajer Sophia. Namun dia ke ruangan Sophia untuk mengambil berlian yang ada di dalam mic. Sementara Duras memutus aliran listrik CCTV. Lalu Sakti dan Sandra menyamar sebagai pengacara penggugat untuk mengulur waktu buat Pras. Terlihat mereka berbicara dengan Sophia, sementara Pras berhasil mendapatkan berlian itu. Lalu diperlihatkan mereka kumpul. Saat Pras memberikan berlian itu ke Sakti, Sandra menodongkan pistol ke arah Pras dan Duras. Nampak mereka berdua mau menikmati hasilnya. Terlihat mereka pergi menggunakan mobil, sementara Pras dan Duras diikat, tapi mereka bisa melepaskan ikatan itu. Halo. Scene berpindah di rumah sakit. Terlihat Sophia datang untuk membiayai operasi ibu Pras. Lalu kita berlari di kediaman Ci Asi. Nampak mereka ribut dengan utang Duras. Tapi setelah Duras menceritakan alasannya berhutang untuk biayai kuliah adiknya, Ci Asi tersentuh. Lalu Ci Asi meminta berapapun dia punya itu aja untuk bayar utangnya, dan menyuruh Duras untuk kuliahkan adiknya sampai sarjana. Tak lama kemudian Ci Asi menerima paket. Ternyata isinya berlian. Pengirimannya adalah Sandra. Dia mengembalikan berlian itu ke Ci Asi. Lalu diperlihatkan Sandra memarahi Sakti karena dia mengetahui Sakti selingkuh. Dia memukul Sakti hingga pingsan. Scene diakhiri dengan diperlihatkan ibu Pras yang sudah operasi. Nampak mereka semua senang dan film sesuai aplikasi selesai. Dari film ini kita dapat pelajaran. Demi keluarga apapun kita lakukan. Saya Ekanto Hilmi, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke akun sosial media kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya.